Jadi ada dua hal memang ini secara sistematis saya bilang isu ini awalnya kan memang digulirkan oleh institusi-institusi negara itu untuk memperpanjang jabatan itu dengan isu 3 periode. Dan itu apakah isu 3 periode itu masih bisa jalan? Menurut saya masih bisa jalan. Kenapa masih bisa jalan? Karena MPR masih bisa bersidang dengan isu pokok-pokok atau pikiran-pikiran haluan negara ini juga bisa ditumpangin seperti itu. Dan gerakan itu secara diam-diam masih berjalan juga. Yang kedua adalah memperpanjang masa jabatan tadi juga. Apakah memperpanjang masa jabatan ini berhenti? Masih tetap berjalan. Apa yang dikatakan kadang-kadang terlihat tidak sinkron dengan aksi mengambil banyak quote and unquote partai politik menjadi koalisi besar, kemudian membangun gerakan di bawah, walaupun dikatakan itu tidak terorganisir, tapi selalu ada, selalu ketemu, selalu dimunculkan. Bagi seseorang yang bisa menganalisa, sebenarnya sederhana. Ini ada satu gerakan sistematis. Dan buat saya, lagi-lagi kita bukan tentang monggo kalau cinta Pak Jokowi, tapi kita lebih cinta negeri ini dengan meneguhkan bahwa konsensus kita 2 periode itu cukup, karena itu bagian panjang dari sejarah bangsa ini untuk menghentikan tirani, untuk menghentikan kekuasaan yang absolut, begitu. Bagian dari pemerintahan dirasakan sudah berkontribusi signifikan kepada stabilitas pembangunan, penanganan COVID dan seterusnya. Dan ya bahasa tubuhnya itu istilahnya respect ya kepada Pak Jokowi, masuk mobil hormat gitu. Jadi saya melihat Pak Jokowi itu nyaman. Nah kalau Pak Anies kan memang koridornya kan temanya kan perubahan gitu. Jadi bukan satu visi lah dengan Pak Jokowi. Tetapi pasca batalnya Piala Dunia yang didahului oleh penolakan tim Israel oleh Ganjar Pranowo dan Iwayan Koster, maka saya melihat bahwa secara kenyamanan pribadi Pak Jokowi itu agak terganggu. Situasi berbalik. Kejelasan pencapresan Anies Baswedan sejauh ini malah bikin kubu Jokowi kebingungan. Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, pakar hukum tata negara dan pengamat politik Refli Harun menyoroti bursa pencapresan untuk Pilpres 2024. Menurutnya saat ini pihak istana pimpinan Jokowi kebingungan mengambil langkah mau mendukung siapa demi keberlanjutan rezim di 2024. Mengingat posisi Anies Baswedan dinilai makin kuat dengan konsolidan 3 partai pengusung, Nasdem, PKS, Demokrat. Karena Anies sudah hampir pasti mendapat tiket dari 3 partai yang menandatangani piagam koalisi, maka justru yang agak bingung adalah istana, ujar Refli melalui kanal YouTube miliknya dikutip Minggu 2 April 2023. Menurut Refli, sebelum momen penandatanganan piagam koalisi yang disebut Koalisi Perubahan untuk Persatuan, situasi Anies masih sangat rapuh mengingat ia dikeroyok oleh kandidat capres yang berada di lingkar kekuasaan Jokowi. Situasi ini yang menurut Refli disyukuri oleh kubu istana karena dengan batalnya Anies nyapres, artinya tak ada lagi penantang untuk mempertahankan rezim mereka. Kalau misalnya Anies bisa dipatahkan di hulu, maka istana dan rezim berpesta, ungkapnya. Karena mereka tidak akan punya lagi pesaing, tambahnya. Bagi Refli, Anies adalah kandidat kuat yang berada di luar lingkar kekuasaan Jokowi, yang mana situasi tersebut menjadikan ex-menteri pendidikan dan kebudayaan tersebut sebagai musuh bersama kubu pemerintah. Intinya adalah tetap Anies Baswedan adalah musuh bersama. Kesimpulannya, Anies adalah musuh bersama, ujar Refli. Sebelumnya, Nasdem, PKS, Demokrat telah resmi menandatangani piagam kerjasama koalisi perubahan untuk pemilu 2024 yang makin menguatkan langkah Anies bertarung di Pilpres 2024. Di antara poin dalam piagam kerjasama tersebut adalah kesepakatan akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024, bahwa kami telah mencapai kesepakatan untuk secara bulat menetapkan saudara Haji Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden 2024-2029. Demikian isi salah satu butir dari piagam tersebut. Pakar hukum tata negara dan pengamat politik Refli Harun menyoroti bursa pencapresan untuk Pilpres 2024. Menurutnya saat ini pihak istana pimpinan Jokowi kebingungan mengambil langkah mau mendukung siapa demi keberlanjutan rezim di 2024.
mengingat posisi Anies Baswedan dinilai makin kuat dengan konsolidan 3 partai pengusung, Nasdem, PKS, Demokrat. Karena Anies sudah hampir pasti mendapat tiket dari 3 partai yang menandatangani piagam koalisi, maka justru yang agak bingung adalah Istana, ujar Refli melalui kanal YouTube miliknya dikutip Minggu 2 April 2023. Menurut Refli, sebelum momen penandatanganan piagam koalisi yang disebut Koalisi Perubahan untuk Persatuan, situasi Anies masih sangat rapuh mengingat ia dikeroyok oleh kandidat capres yang berada di lingkar kekuasaan Jokowi. Situasi ini yang menurut Refli disyukuri oleh kubu Istana karena dengan batalnya Anies nyapres, artinya tak ada lagi penantang untuk mempertahankan rezim mereka. Kalau misalnya Anies bisa dipatahkan di hulu, maka Istana dan rezim berpesta, ungkapnya. Karena mereka tidak akan punya lagi pesaing, tambahnya. Bagi Refli, Anies adalah kandidat kuat yang berada di luar lingkar kekuasaan Jokowi, yang mana situasi tersebut menjadikan ex-menteri pendidikan dan kebudayaan tersebut sebagai musuh bersama kubu pemerintah. Intinya adalah tetap Anies Baswedan adalah musuh bersama. Kesimpulannya, Anies adalah musuh bersama, ujar Refli. Sebelumnya, Nasdem, PKS, Demokrat telah resmi menandatangani piagam kerjasama Koalisi Perubahan untuk pemilu 2024 yang makin menguatkan langkah Anies bertarung di Pilpres 2024. Di antara poin dalam piagam kerjasama tersebut adalah kesepakatan akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Bahwa kami telah mencapai kesepakatan untuk secara bulat menetapkan saudara Haji Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden 2024-2029. Demikian isi salah satu butir dari piagam tersebut. Menurutnya saat ini pihak Istana, pimpinan Jokowi kebingungan mengambil langkah mau mendukung siapa demi keberlanjutan rezim di 2024. Mengingat posisi Anies Baswedan dinilai makin kuat dengan konsolidan 3 partai pengusung, Nasdem, PKS, Demokrat. Karena Anies sudah hampir pasti mendapat tiket dari 3 partai yang menandatangani piagam koalisi, maka justru yang agak bingung adalah Istana, ujar Refli melalui kanal YouTube miliknya dikutip Minggu 2 April 2023. Menurut Refli, sebelum momen penandatanganan piagam koalisi yang disebut Koalisi Perubahan untuk Persatuan, situasi Anies masih sangat rapuh mengingat ia dikeroyok oleh kandidat capres yang berada di lingkar kekuasaan Jokowi.